Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Ama akan menjelaskan tentang toxic people dan toxic relationship. Pertama Ama akan menjelaskan apa itu, seperti apa toxic people. Toxic people adalah orang yang selalu mengeluh, suka berdebat, egois atau mau menang sendiri, dan selalu merasa bahwa pemikiran dia benar. Orang seperti ini juga tidak pernah toleransi dengan perasaan orang lain, ya. Dan dia mempunyai sifat yang take advantage. Jadi dia benar-benar memanfaatkan orang lain, ya, memanfaatkan orang lain, take advantage. Untuk apa saja? Jadi kalau kita bilang take advantage itu bukan cuma sekedar memanfaatkan kita untuk suatu untuk materi, tapi bisa juga yang selalu ingin didengarkan, yang selalu ingin curhat, tidak berhenti-henti curhat tanpa dia memikirkan bagaimana perasaan orang yang harus mendengarkan kisah-kisah drama dia yang lebih parah daripada sinetron. Oke? Nah, itu adalah toxic relationship. Dan juga toxic relationship adalah toxic people adalah manusia yang selalu merasa hebat dan selalu mau menjatuhkan orang lain dengan caranya sendiri. Orang seperti itu pasti kita harus jauhi, bukan? Tapi di sini Ama juga harus menjelaskan juga bagaimana kita menghadapi toxic relationship. Karena begini, memang kita harus menjauh dari orang-orang toksik, tapi ada kalanya kita tidak bisa langsung memutuskan hubungan dengan orang-orang toksik, karena kadang-kadang toxic relationship itu bisa ada di rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah, hubungan antara teman, ya, hubungan antara sesama karyawan atau mungkin atasan. Dan otomatis tidak mungkin, oh ini orang toksik terus saya pergi dari kantor ini, kemudian saya ketemu lagi ada orang toksik, saya pergi lagi dari kantor ini, tidak mungkin. Nah ya, walaupun paling bagus memang kita berpisah, tapi bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang toksik? Oke, pertama, untuk menghadapi orang toksik kita harus mempunyai mental yang super kuat, dan mental yang super kuat itu harus didapatkan dengan doa dan meditasi. Jadi berarti kita harus menguatkan mental kita dengan bermeditasi, kemudian kita juga berdoa, dan tentu saja relaksasi. Berarti kalau kita sudah betul-betul tenang, kita bisa menghadapi. Kemudian kalau bisa, walaupun kita tetap bersama orang toksik, sesedikit mungkin kita melakukan komunikasi dengan dia yang tidak penting. Jadi kalau kita ketemu ya cuma kita, hai, selamat pagi, apa kabar? Jadi kita tidak terlalu banyak berbicara dengan dia. Walaupun dia berada misalnya di lingkungan satu meja dan semua orang ngobrol sama dia, kita ngobrol sesedikit mungkin, ya. Jadi tidak usah kita terpancing dengan omongan-omongan dia yang bikin kita emosi. Berarti kita harus menahan emosi, kita berbicara dengan dia sesedikit mungkin. Kemudian bagaimana kalau kita toxic relationship dengan keluarga kita sendiri atau orang tua kita sendiri? Kalau di dunia barat, ya, dan saya juga setuju dengan prinsip satu ini, siapapun dia, mau keluarga kita atau orang tua kita, sebaiknya kita pisah rumah. Tapi mungkin di dunia timur tidak bisa seperti itu, dan kita tahu kadang-kadang toksik itu bisa berasal dari orang tua kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi itu? Ya, seperti juga sama karyawan, sesedikit mungkin kita berdebat atau berbicara dengan orang yang toksik dengan kita, ya. Jadi kita tetap mungkin ramah, kita tetap menghormati karena beliau itu orang tua, tapi kita tidak terlalu banyak berbicara masalah-masalah tertentu dan tidak terpancing kalau dia memancing emosi kita. Itu. Dan mungkin untuk kedepannya kalau memang hubungan itu sulit dipertahankan, usahakan mencari pekerjaan yang bagus dan itu di luar kota, sehingga Anda bisa punya alasan untuk pindah rumah. Kemudian
kadang-kadang kita di lingkungan, mungkin namanya manusia ada kekurangan, mungkin ada yang lebih agak kurus atau agak gemuk. Kemudian ada orang-orang toksik itu yang akan membuli atau menertawakan, oh kamu, lu kok gemuk banget sih jadi orang, lu kok kayak begini, ketawa-ketawa kayak gitu. Itu biasanya sih kebanyakan itu terjadi pada remaja ya, karena kalau orang udah umur ya, dia melakukan hal itu udah agak-agak aneh ya. Nah kemudian ditertawakan dan sebagainya, dibully. Nah di situ jangan jadikan ini sebagai suatu, jangan menjadikan masalah ini, atau jangan depresi atau stres karena masalah ini. Kalau Anda dijatuhkan, coba sekarang ya, apapun kekurangan secara fisik Anda ngaca, dia di kaca, kemudian cari jalan untuk kelihatan lebih bagus. Misalnya Anda gemuk, tapi Anda bisa berdandan yang cantik, mungkin bisa seksi atau seperti apa, sehingga orang yang tadinya membuli Anda akan kagum. Jadi Anda jadikan ini sebagai motivasi untuk maju ya, jadi bukan untuk jatuh atau untuk stres ya, tapi Anda akan lebih maju. Pada saat itu katakan di dalam hati Anda, saya akan menjadi, kalau misalnya dibully karena fisik, lihat saya akan menjadi sangat cantik. Dan itu banyak terbukti ya, ada yang karena dandanan, ada bahkan mungkin dia melakukan surgery. Why not? It's okay, tidak menjadi masalah. Kalau bagi Ama itu tidak menjadi masalah ya. Kita lihat orang yang dulu dibully, diketawain, sekarang dia udah menjadi bintang, artis yang top. Tidak usah saya sebut, di Indonesia aja ada kok yang seperti itu. Walaupun dia melakukan itu dengan dia operasi, tapi sekarang orang semua kagum ya. Jadi itu menjadi motivasi untuk diri kita. Kita bisa memperbaiki, tidak usah selalu dengan, maksudnya dengan operation, tapi kita juga bisa melakukan olahraga sehingga menurunkan berat badan. Kita bisa diet ya. Tapi kalau misalnya badan kita nggak bisa terlalu turun, ya kita bisa berpakaian sehingga itu kelihatan pantas, kelihatan indah, kelihatan cantik. Itu salah satu contoh. Tapi kalau Anda dibully karena Anda kurang cerdas, maka Anda belajar apapun itu sehingga Anda itu akan menjadi cerdas ya. Anda dibully misalnya karena Anda tidak bisa menyanyi atau menari, tidak bisa berdansa, belajarlah sehingga benar-benar orang akan kagum. Itu akan menjadi motivasi untuk diri Anda ya. Karena orang-orang yang sukses itu kebanyakan orang yang dulu dihina dan dibully, dan hari ini mereka adalah orang wah, orang-orang yang hebat, orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang terkaya di dunia ini. Jangan salah seperti itu ya. Ama bisa katakan bahwa di sini kita harus memotivasi diri kita supaya kita itu bisa sukses ketika kita dibully oleh orang. Nah, di sini kan sekarang Ama sudah menjelaskan bagaimana kita menghadapi toxic relationship. Paling bagus memang berpisah, tapi kalau kita tidak bisa berpisah, ya seperti yang pernah Ama jelaskan juga, kita harus tenangkan diri kita untuk menghadapi orang ini. Kita jangan terpancing dengan emosi, karena ada orang yang memang senang berdebat supaya emosi kita terpancing, emosi kita terkuras, kemudian kita menjadi benar-benar seperti yang diinginkan. Banyak orang seperti itu ya. Dia ingin Anda gagal, dia pancing emosi Anda marah, energi Anda terkuras habis, kemudian Anda benar-benar gagal. Jangan mau ya. Dan sekali lagi, berusahalah untuk pergi dari lingkungan itu dan mencari lingkungan baru yang bisa memberikan kita kebahagiaan. Otomatis motivasikan itu di dalam pikiran Anda. Kalau misalnya Anda harus hidup dengan toxic relationship, maka Anda bisa berdoa, kemudian Anda visualisasikan bahwa Anda akan pergi ke suatu tempat di mana Anda akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dengan orang-orang yang positif dan orang-orang yang sejalan. Karena toxic relationship tidak selalu harus saya baik, dia jahat. Tidak selalu harus begitu. Bisa saja itu perbedaan pendapat ya. Misalnya you senangnya seni, tapi ini orangnya senangnya politik. Jadi otomatis hubungan itu menjadi berbeda, jadi toxic. Orang tua kita ingin kita menjadi politikus, kita ingin jadi seniman. Ya otomatis dia menghalangi kita menjadi seniman, akhirnya timbullah emosi, amarah, keributan itu. Maka jadilah dirimu sendiri,
Tidak usah mengikuti apa kata orang, tapi ikuti kata hati nurani. Thank you for watching. Namaste. See you next time.